Halo teman-teman sahabat Programmer Desa, kembali lagi di channel Programmer Desa. Kali ini Programmer Desa akan kembali membahas tentang PHP. Kita akan belajar tentang fungsi di PHP. Fungsi adalah kumpulan kode. Dalam hal ini kita belajar tentang PHP, berarti kumpulan kode PHP yang dapat menerima inputan dan memproses inputan tersebut. Tujuan penggunaan fungsi adalah mengefisiensikan kode. Jadi kita tidak perlu membuat kode secara berulang jika itu memiliki tugas yang sama dengan inputan yang berbeda. Jadi cukup sekali kita buat kode programnya di dalam fungsi. Jika kita membutuhkan kode program itu, kita tinggal memanggil fungsi. Di awal ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar dari fungsi. Di video-video berikutnya, kita akan lebih detail lagi membahas tentang fungsi. Mari teman-teman, kita jalankan terlebih dahulu web service kita. Programmer Desa menggunakan SAM sebagai web service-nya. Kemudian kita juga menyiapkan editor, yaitu Notepad++. Oke, editor Notepad++. Programmer Desa menggunakan ini karena Notepad++ menyediakan banyak bahasa untuk melakukan coding, bahasa pemrograman, salah satunya PHP. Oke. Nah, ini kita jalankan ya teman-teman Apache-nya. Kita start sampai Apache ini berwarna hijau. Kemudian kita masuk ke browser. Kita coba cek ke browser apakah sudah berjalan. Nah, kalau sudah berjalan maka akan muncul seperti ini, yaitu ke home dari SAM. Seperti ini ya teman-teman, home dari SAM. Kemudian setelah kita menyiapkan web service, editor, dan browser untuk mengakses program yang kita buat, kemudian mari kita buat folder untuk menyimpan kode program kita. Di C, karena programmer bisa menggunakan SAM, kita masuk ke SAM, kemudian ke htdoc, kita buat folder di sini ya teman-teman. Kita buat PHP fungsi. Oke, seperti ini. Lalu kita jalankan di browser PHP fungsi. Nah, kita sudah bisa masuk ke folder yang kita buat. Oke, sekarang kembali ke Notepad. Kita arahkan ke C, SAM, htdoc, PHP fungsi. Nanti akan muncul kode yang kita buat di sini. Oke. Nah, di awal kita akan membuat fungsi sederhana. Mari teman-teman, kita ketikkan PHP seperti ini ya teman-teman.
Lalu kita definisikan fungsinya. Function menyapa. Nah, seperti ini, kurung buka, kurung kurawal, tutup. Nah, ini merupakan blok fungsi. Di dalam blok fungsi ini, kita memberikan perintah mencetak echo halo belajar fungsi. Nah, ini kita sudah punya blok fungsinya seperti ini. Nah, untuk memanggil fungsi, kita tinggal memanggil nama fungsinya, menyapa, kurung buka, kurung tutup, titik. Nah, seperti ini kita simpan ya teman-teman. Namanya fungsi 1. Kita save. Coba kita refresh. Kita simpan. Nah, kita salah menyimpan ke foldernya programmer desa. Ke SAM, htdoc, php fungsi. Nah, kita simpan fungsi 1. Fungsi 1. Oke, kita simpan. Coba kita jalankan di browser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka akan mencetak halo belajar fungsi. Oke. Kita masuk ke program ini lagi. Jadi ini merupakan blok fungsi. Ini untuk menyapa, memanggil fungsi. Kita berikan ini contoh fungsi yang di bawah memanggil fungsi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah belajar fungsi yang sederhana tanpa kita memberikan variabel apa-apa. Nah, sekarang yang kedua, kita tetap menggunakan contoh ini, tetapi kita akan belajar menambahkan variabel di fungsi ini. Kita buat ya teman-teman, new, kemudian bahasanya kita atur ke PHP. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan terlebih dahulu, save as fungsi 2. Oke, seperti ini. Sekarang kita memberikan kode PHP function, language-nya kita atur PHP. Oke. Function nama. Nah, seperti ini. Cetak nama. Kita berikan variabel nama. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita berikan perintah mencetak nama adalah titik 2. Kemudian kita memanggil variabel nama. Ini kita berikan br. Nah, seperti ini.
Coba ya teman-teman, sekarang kita akan memanggil fungsinya. Oke, kita akan panggil fungsinya cetak nama. Kita berikan variabel, nilainya programmer desa. Oke, seperti ini. Kita simpan, lalu kita jalankan ya teman-teman. Coba kita jalankan, kita refresh fungsi 2. Hasilnya nama adalah programmer desa. Oke. Nah, coba kita panggil lagi fungsinya. Cetak nama. Lalu kita beri nilai. Nah, seperti ini. Titik koma. Kita simpan. Coba kita jalankan. Nama adalah Angelica. Oke. Seperti ini teman-teman. Contohnya menggunakan fungsi dan memberikan nilai di fungsi tersebut. Nah, kita memberikan variabel nilai. Kita juga bisa memberikan tidak hanya satu nilai, tetapi juga beberapa nilai. Contohnya kita akan memberikan 2 nilai ya teman-teman. Dua nilai, kita akan menggunakan 2 variabel. Jadi parameternya ini 1, sekarang kita akan lebih dari 1 parameter. Oke, kita coba ya teman-teman. New language-nya kita atur PHP, lalu kita ketikkan programnya seperti ini. Function penjumlahan nilai 1, nilai variabel nilai 2. Cetak echo hasil nilai 1 ditambah nilai 2.2 dolar nilai ditambah dolar nilai 2. Dolar nilai 1 ditambah dolar nilai 2. Nah, seperti ini. Titik koma. Nah, sekarang coba kita panggil ya teman-teman. Coba kita panggil penjumlahan. Kita berikan nilai 2,2. Oke, seperti ini. Kita simpan function 3. Oke, kita coba ya teman-teman. Ini ada error di line 8. Coba kita perbaiki. Oke, ini kita salah memanggil nama fungsinya. Nah, ini penjumlahan. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita jalankan. Nah, nilai 1 plus nilai 2 dengan 2 ditambah 2. Oke, karena kita
tidak mendefinisikan ini menjadi integer. Oke. Oke, coba kita tambahkan. Nah, kita buat seperti ini ya teman-teman. Dolar total nilai sama dengan dolar nilai 1 ditambah dolar nilai 2. Kemudian ini kita buat menjadi total nilai. Oke, seperti ini teman-teman. Kita buat total nilai. Coba kita jalankan, kita ulangi. Kita refresh. Nah, hasilnya nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Hasilnya 4. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, penjumlahan kita memanggil fungsi. Kita berikan nilai 2,2. Nilai 1-nya 2. Nilai 2-nya 2. 4. Coba kita panggil lagi ya teman-teman. Jumlah kemudian 2 tambah 4. Oke. Seperti ini. Kita refresh. Nilai 1, nilai 2, 6. Oke. Seperti itu. Nah, untuk jelasnya ini bisa kita modifikasi. Kita berikan dolar seperti ini. Kita refresh ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Hasil 2 tambah 2 sama dengan 4. Hasil 2 ditambah 4, 6. Oke, ini pakai sama dengan. Jadi lebih bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat fungsi untuk penjumlahan teman-teman. Nah, jadi kita sudah membuat fungsi untuk penjumlahan seperti ini. Jadi teman-teman bisa memanggil lagi misalnya penjumlahan. Jadi kita cukup memanggil fungsinya saja dan memberikan nilai 5,3. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita refresh. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, ini kita sudah membuat fungsi penjumlahan. Jadi, teman-teman, sahabat programmer desa, kita sudah belajar dasarnya fungsi. Yang pertama, kita membuat fungsi sederhana, kemudian kita memberikan nilai variabel di sini, kemudian memberikan lebih dari 1 nilai. Seperti ini. Oke, sekian teman-teman video kali ini tentang dasar dari fungsi di PHP. Semoga informasi kali ini memberikan gambaran tentang fungsi bagi teman-teman sahabat programmer desa. Jangan lupa share setiap video programmer desa dan klik lonceng, like, and subscribe channel programmer desa.